subscribe Berita Surakarta. Boleh kita berikan sambutan yang meriah untuk calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Sekali lagi hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kehadiran calon Wakil Presiden Republik Semuanya mohon kerjasamanya, kita nyanyikan Yedel. 1, 2, 3. Prabowo Gibran Presiden kita, Prabowo Gibran Presiden kita, bersama Repnas Prabowo menang, bersama Repnas Mas Gibran menang. Repnas Prabowo Gibran menang, menang, menang. Sekali lagi, Repnas Prabowo Gibran. Kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan jalan kepada Mas Gibran untuk dapat berjalan ke depan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk rekan-rekan audiens yang hadir pada ruangan hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membuka jalan untuk Mas Gibran. Prabowo Gibran Presiden kita, Prabowo Gibran Presiden kita, bersama Repnas Prabowo menang, bersama Repnas Mas Gibran menang. Repnas Prabowo Gibran menang, menang, menang. hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami meminta ketersediaannya untuk Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang berbahagia untuk memberikan jalan kepada calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka, untuk memasuki dan juga menempati kursi yang telah disediakan. Mana suaranya? Repnas Prabowo Gibran menang, menang, menang. Sekali lagi, mana suaranya? Repnas Prabowo Gibran. Kita berikan aplaus. Prabowo Gibran Presiden kita, Prabowo Gibran Presiden kita, bersama Repnas Prabowo menang, bersama Repnas Mas Gibran menang. Repnas Prabowo Gibran menang, menang, menang.
Deklarasi Relawan Pengusaha Muda Nasional Indonesia Maju untuk Prabowo Gibran. Kami Relawan Pengusaha Muda Nasional menyatakan siap berkontribusi dan bekerja untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kami Relawan Pengusaha Muda Nasional bersepakat dan solid memperjuangkan asta-cita menuju Indonesia Emas 2045. Kami Relawan Pengusaha Muda Nasional menjunjung tinggi semangat hilirisasi industri, ekonomi hijau dan keberpihakan UMKM untuk Indonesia Maju. Kami Relawan Pengusaha Muda Nasional bersama yang muda siap melanjutkan Indonesia Maju untuk pejuang ekonomi dan pengusaha senusantara. Bersama Pak Prabowo Gibran kita menang. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Yakuza. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Angga Wira untuk sambutannya yang sangat luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang sama untuk Bapak Dr. Angga Wira. Selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan orasi dari Ketua Dewan Pembina Repnas. Mari berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Kami silakan. Ini Pak Ketua Repnas Pak Angga Wira ini paten juga untuk jadi pejabat besok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya nggak jadi pidato lagi, saya turun. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai. Calon wakil presiden yang insya Allah akan terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Masa bakti 2024-2029, saudara kita Gibran Raka Bumi. Kita berikan aplaus kepada Mas Gibran. Mas Gibran, saya harus memberikan apresiasi atas kehadiran, karena saya tahu jadwalnya padat, dari Lampung, kemudian lanjut ke Sumsel, tadi kalau tidak salah ke Bengkulu ya, Bangka Belitung, ketemu dengan sekian banyak pemuda-pemuda dari seluruh pelosok wilayah Nusantara. Dengan tidak mengenal lelah, Mas Gibran hadir bersama kita untuk menentukan satu tekad bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Bang Ferry Yulianto yang saya hormati, gurunya Pak Angga Wira. Jadi kalau Pak Angga Wira pidatonya kayak tadi, karena gurunya Pak Ferry. Pak Angga Wira yang saya hormati, sebagai Ketua Repnas dan seluruh teman-teman TKN yang hadir, ada Mas, nggak senior kita, Pak Budiman Sujatmiko,
Siapa yang nggak kenal Mas Budiman? Coba. Aktivis yang hebat, yang punya idealisme. Keluar partai pun berani untuk membela Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh, dipecat. Saya luruskan atas perintah Pak Budiman mengatakan bukan keluar. Apa bang? Dipecat. Hati-hati Pak, kita live ini, hati-hati, live. Ini hati-hati, ini live ini, TV One sama Kompas nih, hati-hati. Teman-teman Repnas, ketua-ketua BPD Repnas dari provinsi sampai kabupaten yang berada di sini maupun tidak berada di sini, yang saya hormati dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Kalau saya bilang Repnas tadi, jawabannya apa? Kemudian kalau Prabowo Gibran jawabannya apa? Kita uji. Kalau suaranya palsu, itu berarti bukan orang Repnas yang Pak Angga datang. Ini kita uji Pak Cawapres. Sebelum jabatan dikasih, kita uji juga ketuanya. Solid nggak? Repnas! Di ujung sini belum kuat. Kita mau uji satu-satu. Repnas! Sebelah sini. Repnas! Sebelah sini. Repnas! Prabowo Gibran! Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran. Ya kalau sudah begini mau apa lagi? Mau apa lagi? Bagaimana Pak Budiman? Paten barang ini. Teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kita pada sejarah bangsa ini. Kemarin adalah Hari Pahlawan. Di mana pahlawan pada saat itu adalah generasi-generasi yang usianya di bawah 40 tahun. Budi Utomo 1908. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Seluruh anak-anak muda bangsa datang dari Aceh sampai Papua dengan usia bahkan ada yang 25 tahun. Kemerdekaan kita capai juga dengan pelopor dan gagasan anak-anak muda. Bung Karno dipaksa untuk memproklamasikan diri untuk memerdekakan bangsa. Itu juga dari desakan anak-anak muda. Pak Karno, Bung Karno presiden pertama kita. Menjadi presiden, menterinya banyak juga di bawah 40 tahun. Bahkan Perdana Menteri Indonesia Bung Sahril itu usianya 36 tahun. Sejarah reformasi dilokomotif juga oleh anak-anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Saya mau tanya itu. Kenapa? Mendirikan bangsa aja anak muda bisa. Apalagi mengisi cita-cita kemerdekaan itu. Jadi ada apa gerangan yang membuat pemikiran kita kok lebih mundur jauh sebelum bangsa ini ada? Saya bingung, siapa sebenarnya yang menganut faham demokrasi yang paten itu? Di saat bersamaan kita bicara demokrasi, tapi di saat bersamaan juga kita menutup ruang demokrasi itu. Teman-teman muda semua yang saya sampaikan, jumlah pemilih usia 17 tahun sampai dengan 40 tahun. Itu jumlahnya 53%. Saya ulangi. Jumlah pemilih dari 17 tahun sampai 40 tahun 53%. Artinya apa? Pemudalah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman, saya, Pak Budiman Sujatmiko, ada Noel di sini, ada Pak Ferry di sini. Kami ini hanya tidak lebih dari pengantar pada masuk tahap berikut dalam mempelopori dan ikut mengambil bagian dalam reformasi. Kami ini generasi sudah tua, usia sudah 50 tahun.
Janganlah kita mengambil hak kesulungan anak-anak muda yang di bawah usia 40 tahun itu. Biarkan mereka menentukan nasibnya. Dan mereka sudah dewasa. Dan saya punya keyakinan, capres dan cawapres yang menghargai positioning politik hanya berada pada pasangan Prabowo Gibran. Kita sekarang udah beda bro. Beda. Ini generasi Z sekarang, kalau kita waktu aktivis retorika kita banyak, Mas Budiman. Baca buku banyak, itu kita anggap paling pandai. Sekarang generasi Z, dia tanya apa yang kamu telah kerjakan. Bukan apa yang telah kamu baca. Mas Gibran sudah membuktikan itu dalam memimpin kota Solo. Sudah banyak karya-karyanya. Bahkan bila perlu dari semua capres dan cawapres, ini kan sebagian kepala daerah. Teman-teman muda uji aja apa yang telah mereka lakukan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing dan dibandingkan dengan kesuksesan Mas Gibran di kota Solo. Kan gampang menilainya. Nggak perlu banyak pidato yang aneh-aneh. Kita semua ini sudah pandai bos. Dalam konteks itu menurut saya teman-teman, dalam pandangan saya ini kan pernah jadi aktivis. Ya dari miskin juga, sepatu miring kita ini, pernah ditangkap juga, gitu. Kemudian jadi pengusaha kita UMKM juga saya pernah jadi UMKM, kemudian baru sedikit naik kelas lah, jadi pengusaha yang baik, baru masuk anggota kabinet. Yang tahu kelakuan pengusaha hanyalah orang yang pernah menjadi pengusaha. Dan dari semua capres dan cawapres yang ada, yang jadi pengusaha cuma Mas Gibran. Terus kenapa kita harus terjebak untuk memilih yang lain? Tidak mungkin teman-teman. Jangan pernah bermimpi untuk apa yang kita pikirkan dan kita perjuangkan dalam membangun dunia usaha yang baik. Diberikan amanah kepada orang yang gak pernah menjalankan dunia usaha itu. Setuju gak tidak? Dan saya punya keyakinan Pak Prabowo adalah jenderal, politisi, pengusaha juga. Dan Mas Gibran sebelum jadi wali kota adalah pengusaha dan UMKM juga. Jadi di mana lagi yang salah ini barang? Nggak ada. Setuju nggak? Kalau yang lain itu baru bicara konsep, nanti akan kita buat begini, nanti akan kita melakukan begini, terakhir kita mati sampai nanti akan belum terwujud semuanya. Nggak bisa lagi. Setuju? Gibran, Prabowo Gibran, kurang solid. Prabowo Gibran, teman-teman semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman muda, baik dari pusat kota ibu kota negara di Jakarta, maupun pusat-pusat kota provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kalian punya suara yang sama. Satu suara profesor, doktor, dan satu suara seorang menteri. Sama hukumnya dalam pemilu di kotak dengan saudara-saudara saya, pemuda yang ada di kampung-kampung itu. Sama hukumnya. Karena itu saya menyarankan, saya mengajak kita memilih orang yang mengerti perasaan kita. Mas Gibran sekalipun anak presiden, tidak tinggal di Jakarta bos. Tinggal di Solo. Tinggal di kampung. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Gitu kira-kira. Dan bicara UMKM, Mas Gibran pernah melakukan itu. Dan 99,6% total usaha kita adalah UMKM. Dan saya yakin sebentar Mas Gibran akan menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya, keberpihakannya kepada UMKM dan pengusaha-pengusaha anak muda dalam membangun program ke depan. Saya pikir itu, saya tidak boleh banyak bicara karena Mas Gibran adalah wapresnya bukan saya. Ya. Saya hanya pengantar.
Dan saya punya keyakinan, survei teman-teman, kata survei. Survei sudah menunjukkan rata-rata 40% itu elektabilitas Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya. Populi 43%. Saya tidak bicara yang lain, nanti baca sendiri. Populi 43%. Kemudian tadi Burhanuddin Muhtadi indikator 39,7%. Kemudian Antayuda apa ya Bang ya? Antayuda. Poltreking juga 40%. Tadi saya di jalan, saya ditelepon oleh Pak Denny JA yang baru keluar juga surveinya. 41%. Jadi kalau ada yang lain yang lebih tinggi, saya juga bingung. Kita mau ikut yang satu atau kita mau ikut yang banyak ini? Itu. Tetapi kita tidak boleh overconfidence. Kita harus bekerja keras. Kita harus mendapatkan barisan untuk memenangkan. Dan insya Allah, kalau memang Allah menghendaki, memudahkan semuanya, agar pasangan Prabowo Gibran terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kita memberikan doa dan dukungan kepada seluruh teman-teman, anak-anak muda yang ada di wilayah Nusantara. Demikian, terima kasih. Saya mengakhiri dengan yel-yel, harus kompak. Prabowo Gibran! Menang, menang, menang. Sekali lagi, Prabowo Gibran! Saya cukup 2 kali menyampaikan itu. Mudah-mudahan kita doakan nomornya juga berada pada nomor di tengah. Hati-hati saya nih kalau pidato, waktu 1 tahun lalu di HIPMI saya sempat guyon. Saya sempat guyon bahwa hati-hati ada pemimpin baru muda yang dari Solo, yaitu dari Mas Wali, Mas Gibran. Barang itu ternyata betul. Jadi barang itu, jadi wakil presiden. Ini feeling saya sih biasanya ada juga. Ini barang insya Allah jadi sah ini barang. Jangan terlalu banyak kompor. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Prabowo Gibran. Selesai. Terima kasih banyak pada Bapak Bahlil. Kami silakan kembali ke tempat, insya Allah Prabowo Gibran 2024. Dan hadirin, sekali lagi bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi pemakaian rompi. hadirin tamu undangan, Bapak dan juga Ibu yang terhormat. Setelah pemasangan rompi, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan aspirasi. Namun sebelumnya kami juga turut mengundang Bapak Bahlil untuk bersedia bergabung bersama dengan kami di atas panggung. Kami persilahkan kepada Bapak Bahlil. Baik, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan aspirasi. Dari Mas Fatu Nugroho kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk kesediaan Mas Gibran untuk melakukan prosesi penandatanganan piagam deklarasi yang telah kami sediakan di depan. Kami persilakan sekali lagi kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk mengambil gambar terlebih dahulu atas momen yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, Dio, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan calon
Wakil Presiden Dulu, Bapak. Republik Boleh minta Indonesia. izin pada mohon izin Mas kesediaannya Gibran untuk berada di Raka atas Buming Raka. panggung. Baik, kita boleh cicet sedikit. Baik, pertama-tama Bapak dan juga Ibu, terima kasih sudah hadir di acara pada malam hari ini. Mas Gibran, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya? Sepertinya lelah sekali. Hari ini ada agenda kemana saja, Mas? 2 hari ini kita di Lampung, Palembang, sama Bangka Belitung. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini kelihatannya agak capek tapi masih semangat ya Mas ya? Capek, belum makan, belum mandi. Wah, tapi tetap semangat untuk kita semua di sini ya. Oke, nah Mas, ini kita buat cepat aja cicat ya, karena Iya. banyak sekali generasi milenial dan juga Gen Z di sini. Kita mengetahui bahwa menjelang penetapan KPU, hoaks makin banyak. Yang menyerang pastinya pasangan Prabowo dan juga Gibran. Ini Mas menanggapi beredarnya hoaks yang semakin merebak seperti apa Mas? Di sini semuanya punya sosial media ya? Hah? Punya semua ya? Hampir semuanya punya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok semuanya punya ya pasti ya. Ini memang beberapa bulan ini lagi intens sekali serangan-serangan. Hoax, nyinyiran, berita-berita negatif. Ya, tapi saya ingatkan ke semua teman-teman Repnas ya, untuk tidak perlu menanggapi, disenyumin aja ya. Nggak perlu ditanggapi. Ini ada yang masih SMA nggak ya? Ada yang masih SMA? Atau baru kuliah? Semester 1? Ada ya? Enggak. Soalnya tadi saya lewat banyak sekali yang masih muda-muda banget. Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Jadi sekali lagi, apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bahlil, kita jalankan, kita jaga juga angka-angka di lembaga survei ya. Jadi kalau surveinya jelek, ya kita tetap kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Saya juga waktu deklarasikan juga sudah memaparkan ya. Membocorkan beberapa program. Ini ada ya kredit startup milenial. Yang namanya UMKM, bisnis-bisnis rintisan startup, nggak mungkin kita lupakan, pasti kita support. Kita support dengan berbagai program, permodalan, inkubasi, kita support. Jadi saya minta tolong juga teman-teman Repnas ya. Mungkin di sini sudah banyak yang punya bisnis yang besar, tapi yang kecil-kecil adik-adik kita ini jangan sampai dilupakan. Yang UMKM, bisnis-bisnis kecil jangan sampai dilupakan. Pokoknya kita pengen terus mendorong anak-anak muda biar bisa membuka lapangan kerja, punya jiwa kewirausahaan, dan juga kita pengen juga santri untuk bisa berwirausaha. Ya. Kira-kira itu ya, cukup ya? Oke. Dah, cukup. Sudah cukup? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Berhubung Mas Gibran tadi mengatakan makasih. belum mandi, belum makan, kita kasih kesempatan untuk beristirahat untuk Mas Gibran. Makasih semua. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Makasih. Sebelum turun panggung boleh izinkan kita untuk berfoto bersama terlebih dahulu Mas, karena Oh, momen iya. ini jarang sekali bisa kita kumpul semua di sini ya. Iya. Oke, boleh. Tadi saya lewat sini ya. Nanti pulangnya lewat sini ya, biar Baik. saya bisa foto juga ya. Oke. Makasih. Oke. Kita terlebih dahulu foto bersama Langsung sana, dengan teman-teman yang sudah berkenan hadir di bengkel Space SCBD Jakarta Selatan. Boleh berdiri teman-teman? Kita foto bersama dengan Mas Gibran. Kita selfie menghadap ke Sekali lagi sini, Mas. kami mengundang dengan hormat untuk Ibu Kania, Bapak Fathul,
dan jajarannya untuk bersedia naik ke atas panggung untuk kita berfoto bersama. Baik, untuk hadirin tamu undangan yang berbahagia untuk tetap kondusif dan jangan berebut di stage. Oke, kita kasih kesempatan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah memberikan atau meluangkan waktunya hadir di acara deklarasi Rapnas Indonesia Maju untuk Indonesia Mat 2045. Baik, sekali lagi Bapak dan juga Ibu terima kasih untuk ketersediaannya dan kita berikan kesempatan untuk Mas Gibran istirahat. Baik, terima kasih juga untuk Mas Gibran yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara ini dan kita meminta Mas Gibran untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Tidak lupa kami juga mengucapkan Bapak dan juga Ibu bisa kembali ke tempat duduk semula karena acara akan segera kita lanjutkan kembali. Setelah ini kami informasikan bahwa akan ada sesi doorstop untuk rekan-rekan media dan kami juga informasikan bahwa kita masih banyak sekali sesi door prize yang akan kita bagikan kepada rekan-rekan semua pada malam hari ini. Subscribe Berita Surakarta.